Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang daerah kepala ringan dan sedang yang beranggotakan Aldiana Octavia, Anissa Nandianti, Anengam Komsatun, dan Anissa Fadila Wulandari. Cedera apapun yang mengakibatkan berdasar literatur kedokteran, istilah cedera pengertian cedera kepala ringan dan sedang, cedera atau trauma pada otak atau tengkorak. Berdasarkan literatur kedokteran, istilah cedera kepala dan cedera otak traumatis dapat digunakan secara bergantian. Cedera kepala adalah istilah yang dapat digunakan dan banyak kategori cedera serta pendarahan otak dan cedera kepala bisa dapat tertutup atau tembus terbuka. Digolongkan berdasarkan cedera keadaan tengkorak Cedera kepala ringan adalah cedera atau trauma pada kepala dan otak yang dapat memberikan dampak pada fungsi otak. Dampak kondisi ini biasanya hanya sementara dan disertai dengan sakit kepala serta gangguan pada memori, keseimbangan, koordinasi, serta konsentrasi seseorang. Cedera kepala ringan didefinisikan sebagai kerusakan otak yang minimal karena ditandai dengan hilangnya kesadaran dalam waktu singkat maupun tidak terdapat kehilangan kesadaran sama sekali. Umumnya penderita cedera kepala ringan dapat pulih kembali dalam jangka waktu sekitar 2 minggu. Tapi masa pemulihan tersebut harus tetap dipantau agar komplikasi tidak terjadi di kemudian hari. Cedera kepala sedang adalah cedera kepala dengan skala koma Glasgow 9-13. Lesi operatif dan abnormalitas dalam CT scan dalam 48 jam rawat inap di rumah sakit. B. Penyebab kepala ringan dan sedang. Otak manusia merupakan organ lunak yang dikelilingi oleh cairan dari tulang belakang serta dilindungi oleh tulang tengkorak. Cairan tersebut berfungsi sebagai bantalan sehingga otak tidak membentur tulang tengkorak. Apabila terjadi guncangan. Akan tetapi, otak tetap dapat membentur tulang tengkorak apabila guncangan yang cukup keras.
Adanya guncangan atau gerakan yang cepat ini dapat menyebabkan jaringan otak berubah bentuk, meregangkan dan merusak sel-sel otak serta menyebabkan perubahan kimia maupun metabolisme dalam sel-sel otak sehingga timbul gejala-gejala cedera kepala. Cedera kepala ringan dan sedang dapat memberikan dampak pada fungsi otak meskipun biasanya dalam periode yang singkat. Secara umum, cedera ini bisa terjadi akibat 1. Pukulan keras pada kepala dan leher, sehingga menyebabkan otak meluncur bolak-balik secara paksa di dalam tulang tengkorak. 2. Trauma atau kecelakaan yang menyebabkan guncangan keras dan mendadak pada area kepala. Jatuh dari ketinggian atau terpeleset di permukaan yang keras. 4. Kecelakaan lalu lintas. 5. Cedera saat berolahraga atau bermain. 6. Kekerasan dalam rumah tangga. 7. Penggunaan alat pendek atau senjata yang bising tanpa alat pelindung. C. Gejala cedera kepala ringan. Gejala utama, gejala penglihatan dari cedera kepala dapat menjadi tidak dirasakan, yang bisa menjadi bahaya untuk orang yang menderita hal tersebut. Cedera kepala berbeda-beda tergantung pada keparahan kondisi dan lokasi benturan. Tidak semua gejala akan langsung dirasakan sesaat setelah cedera terjadi. Terkadang gejala baru muncul beberapa hari hingga beberapa minggu kemudian. Gejala cedera kepala ringan. 1. Benjolan atau bengkak di kepala. 2. Luka kulit kepala yang tidak dalam. Linglung atau memiliki pandangan kosong. Pusing berputar atau sakit kepala. Mual, mudah merasa lelah, sulit tidur, kehilangan keseimbangan, sensitif terhadap cahaya atau suara, penglihatan kabur, telinga berdenging, kemampuan mencium atau merasakan berubah, kesulitan mengingat atau berkonsentrasi, depresi, dan perubahan suasana hati. Gejala cedera kepala sedang. 1. Kehilangan kesadaran selama beberapa menit hingga jam. 2. Terdapat luka pada kepala yang dalam. 3. Terdapat benda asing yang menancap di kepala. 4. Sakit kepala parah yang berkepanjangan. 5. Mual dan muntah secara berkelanjutan. 6. Kehilangan koordinasi tubuh. 7. Kejang. 8. Pelebaran pupil mata. Merasa sangat bingung, perubahan perilaku yang drastis, berbicara cadel, dan koma. D. Cara pencegahan cedera kepala ringan dan sedang. Pencegahan cedera kepala dapat dilakukan
dengan langkah-langkah berikut. 1. Menggunakan alat pengaman saat berolahraga. 2. Menggunakan alat keselamatan seperti helm atau pelindung kepala jika bekerja di lingkungan yang beresiko menimbulkan cedera kepala. 3. Memasang pegangan besi di kamar mandi dan di samping tangga untuk mengurangi resiko terpeleset. 4. Memastikan lantai selalu kering dan tidak licin. 5. Memasang penerangan yang baik di seluruh bagian rumah. 7. Memeriksa kondisi mata secara rutin, terutama jika mengalami gejala gangguan penglihatan seperti buram atau penglihatan berbayang. Cara pengobatan cedera kepala ringan dan sedang. Pengobatan akan disesuaikan dengan tingkat keparahan cedera yang dialami. Secara umum, dokter akan membantu dengan pemberian obat-obatan, terapi, atau melakukan operasi jika diperlukan. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, obat-obatan. Penderita cedera kepala ringan khusus karena kondisinya membaik dengan beristirahat. Untuk meredakan nyeri yang mungkin dirasakan, dokter akan menganjurkan penderita untuk mengonsumsi paracetamol. Penderita perlu menghindari penggunaan obat antiinflamasi golongan NSAID seperti ibuprofen atau aspirin tanpa instruksi dokter. Pasalnya, hal ini dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko perdarahan dalam otak. Jika cedera kepala tergolong sedang atau berat, dokter mungkin akan memberikan obat anti kejang untuk menekan risiko kejang yang biasa terjadi seminggu setelah trauma. Selanjutnya, terapi. Bagi pasien yang mengalami cedera kepala sedang hingga berat, terapi atau rehabilitasi yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi fisik dan fungsi saraf. Serangkaian terapi yang biasa digunakan meliputi 1. Fisioterapi. Untuk mengembalikan fungsi saraf atau otot yang terganggu akibat gangguan pada otak akibat cedera. Yang kedua, terapi kognitif dan psikologis. Untuk memperbaiki gangguan perilaku, konsentrasi, daya pikir, atau emosi yang terjadi setelah cedera kepala. Yang ketiga, terapi okupasi. Untuk membantu pasien kembali menyesuaikan diri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, ada terapi wicara untuk memperbaiki kemampuan berbicara dan berkomunikasi pasien. Yang terakhir, ada terapi rekreasi untuk melatih pasien menikmati waktu senggangnya dan menjalin hubungan sosial melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Selanjutnya ada operasi. Jenis dan tujuan operasi akan disesuaikan dengan keparahan kondisi dan masalah yang terjadi akibat cedera kepala. Umumnya, operasi dilakukan jika cedera kepala telah menyebabkan beberapa kondisi di bawah ini seperti perdarahan dalam otak yang berat, patah tulang tengkorak yang melukai otak, serta terdapat benda asing di dalam otak. Komplikasi cedera kepala. Jika tidak ditangani dengan baik, penderita cedera kepala sedang hingga berat sangat rentan mengalami komplikasi, baik sesaat setelah trauma atau beberapa minggu setelahnya. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi adalah 1. Penurunan kesadaran, 2. Vertigo, 3. Kejang berulang atau epilepsi setelah trauma, 4. Kerusakan saraf dan pembuluh darah, 5. Stroke, 6. Infeksi seperti meningitis, dan 7. Penyakit degenerasi otak seperti demensia, penyakit Alzheimer, dan penyakit Parkinson. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya, dan semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.